Wabarakatuh. Balik lagi bersama Faro. Kok Faro salah nih. Balik lagi bersama Serano. Kali ini kita ngevlog dari Tangerang. Waktunya balik ke rumah. Ini ada yang familiar nggak nih sama daerah sini nih? Namanya ini apa ya? Namanya Pasar Lama. Hari cakep. Itu pakai tongkat juga dah. Anak vlog juga kayaknya. Stadion di sebelah kiri, stadion. Tapi gue nggak tahu stadion apa namanya. Stadion Tangerang. Makanya orang-orang pada lari dari sono. Ini Tangerang kota masuknya udah coy. Udah rame tuh. Lihat no, kelihatan nggak? Nanti gue coba puterin lah view-nya. Rame banget di situ coy, orang-orang pada lari, pada senam, pada semuanya pada di situ. Enak banget kalau pagi-pagi bawa keluarga. Asik dah kalau di daerah sini ya. Asik pokoknya. Semuanya ada, semuanya lengkap. Daerah Tangerang, makanya makin kesini makin mahal harganya. Harga rumahnya tuh. Aduh, nggak kuku mau beli rumah di daerah Tangerang. Harganya mantap banget. Kita belok ke kiri, kita belok ke kiri. Belok ke kiri. Nah, ada yang pernah lewat sini, ini tuh arah bandara coy. Oke, belok sini arah bandara. Saya yang gua tahu sih gitu ya. Gua belum pernah itu. Di sini ada taman lagi tuh buat anak-anak. Banyak banget di sini buat apa namanya, buat anak tuh lengkap coy di sini. Kalau udah berkeluarga, anak lu masih kecil mah pas dari itu. Oh, ke bandara kalau nggak salah belok kanan deh. Kalau nggak salah ya. Ini kita, yang ini apa bukan yang ini nih. Nanti setelah Sintanala. Bukan yang itu, salah. Ini tuh lewat jalur namanya jalur menghindari polisi. Nah, lewat belakang karena gua arahnya kan mau ke Mauke. Jadi ya nggak lewatin Tangerang kota yang sebelah sono. Tangerang sebelah kota sebelah sono tuh kadang-kadang ada aja polisi, walaupun sekarang hari Rabu ya. Ada aja polisi. Gua kemarin dapat itu juga tuh, dapat masukan dari teman-teman gua kalau ngevlog tuh ngomongnya yang jelas, jangan kayak orang kumur-kumur anjir. Masalahnya gua nge-recordnya kan pakai intercom ya, jadi suaranya kayak suara pilot. Kijang 1 ganti, Kijang 2 1 ganti, bangke. Itu HT ya, PTW. Ya kata suaranya suruh bagusin. Ya nantilah kalau ada rezeki lebih, kita beli Holy Land lah ya. Mic-nya bagus tuh Holy Land, suaranya bagus. Banyak vlogger pakai itu sih katanya. Ya kalau gue lihat-lihat juga pada pakai itu, suaranya emang clear banget sih, cakep. Next, kalau misalkan ada rezeki gue beli Holy Land deh, biar suaranya jernih. Kemarin gue beli mix eksternal, suaranya jelek banget suaranya, gembel banget. Maklum lah, mic 200 ribuan, cuman ngetes doang, suaranya agak jelas. Oh iya, tadi tuh yang mau ke bandara lurus, gue belok. Tadi tuh lurus ke bandara. Awas pak, ayo pak, lewat pak, mari. Kalau lurus tadi langsung ke bandara, tapi gue belum pernah coba sih. Kayaknya enak banget jalan-jalan ke sono kalau nongkrong sore-sore bandara ya, ngeliatin inian
liatin pesawat pada landing sama take off kali ya, landing sama take off. Kayak seru bener gitu, pasti asik. Tapi gimana, lumayan jauh coy dari rumah coy ke bandara. Rumah gua kebagiannya tuh pesawat pas lewatnya doang. Waduh. Jalanan kagak pernah bener, sumpah. Udah berapa kali dibenerin kagak bener-bener ini jalanan. Bohong gua. Soalnya tuh di situ kan ada pabrik air yang sumber mata air dari pegunungan. Jadi tuh kayak becek mulu jalanannya di situ. Udah gitu yang jalan truk mungkin nggak bisa sujon juga. Tapi nggak di situ doang sih jelek, itu sepanjang jalan itu jelek semua anjir jalanannya. Sampai ujung, sampai mentok pertigaan jalan jelek. Oh no. Kontainer banyak banget nih kalau udah jalan sini udah. Truknya ampun. Gede-gede banget truknya. Gede segede gaban truk. Asik banget ya naik Vespa ya coy. Sumpah gue pengen banget bisa naik Vespa. Gue waktu itu pernah dipinjemin. Jadi itu teman gue dulu punya Vespa klasik. Nah adalah semacam kopdar jalan-jalan kayak gitu kan. Udah jalan-jalan akhirnya sebelum jalan-jalan akhirnya ngajak gua, tapi gua kan nggak punya Vespa. Akhirnya gua minjem Vespa temen gua, pakai lah. Sumpah susah naik Vespa anjir, gak bohong gua. Vespa sumpah susah banget, masukin giginya susah, blutuk mulu. Emang karena nggak biasa kali ya. Ketahuan ya orang yang sering bawa Vespa sama enggak tuh, ketahuan gua berak. Bang, cakep banget Vespanya bang. Oke, ketahuan banget lah. Kalau misalkan orang nggak sering naik Vespa sama naik Vespa tuh kelihatan banget. Pas gue lagi jalan sampai koplingnya gue tahan itu jalan sendiri coy, sampai nggak bisa ditahan koplingnya. Gara-gara gue sih kayaknya itu, soalnya pas gue pinjem itu nggak begitu. Entah itu koplingnya kendor atau gimana. Semenjak situ gue kayaknya memutuskan udahlah beli yang matic aja. Kita pakai yang matic aja lah. Mungkin kalau misalkan naik Vespa nggak macet-macetan sih oke banget ya kalau menurut gue ya. Karena gue kan belum terbiasa banget, belum pernah pakai Vespa juga sebelumnya. Ya mungkin kalau nggak macet-macetan oke lah. Kayak San Morian tuh asik. Kalau udah ketemu macet mah enggak dah. Sampai Bayer udah pada cobain tuh nasi jagal, pusatnya nasi jagal. Mantap coy. Porsinya cuma 15 ribuan daging. Tapi nggak mungkin sih lu makan cuma seporsi. Intinya mana? Udah pasti nambah. Gua aja yang nafsu makannya sedikit aja nambah udah pasti. Nggak mungkin seporsi. Dia jalanan baru pabrik Oppo, gua nyebutnya jalan baru Bayer, pabrik Oppo. Semenjak ada jalanan ini, mantap sih, berguna banget tuh, buat pemotor yang tadinya macet-macetan lo sebelah kiri, sekarang pada lewat sini lancar. Ya walaupun seadanya, tapi ini berguna banget buat orang pulang pergi kerja, sumpah. Penyakitnya cuma satu nih di sini nih. Mobil tolol lewat sini nih. Kalau ada mobil lewat sini lu katanya tolol, mobil tolol lu anjing. Astagfirullahaladzim. Agak kotak itu mobil, orang sebelah kiri kan udah jalanan gede, lu lewat sana lah. Jangan lewat sini. Sini tuh kalau udah lewat mobil setak coy, kagak bisa lewat. Kecuali lu jalan lewat sini jam 2 malam lah. Kalau jam 2 malam masih aman lah.
Kalau mau lewat sini ya mikirin orang lain lah. Nah, kalau waktu itu pernah papasan coy, mobil di sini mati, macet, nggak gerak-gerak, gara-gara manusia egois itu tuh jadi begitu. Emang kampleng, kagak mikirin orang lain, mikirin diri sendiri, main jaing. Berguna banget ini buat pemotor tuh jalanan. Ini sekarang di sini udah banyak tempat kopi nih sebelah kiri. Kalau malam tuh, kalau pas pulang kerja. Jadi sebelum pulang kerja tuh bisa ngopi-ngopi dus, asik. Gue beberapa kali sih di situ ngopi dulu gua. Asik coy ngeliatin. Nongkrong, bukan ngeliatin, nongkrong, ngeliatin orang kerja. Apalagi kalau lagi macet ya. Kalau lagi macet banget gue pasti berhenti dulu ngerokok, ngeliatin orang macet-macetan. Mau kemana sih bang? Buru-buru banget. Kopi aja dulu sini sampai ngomong gitu. Tapi seru sih. Jadi rame banget di situ tempat apa namanya? Yang dagang kopi, yang nongkrong jadi rame banget. Apalagi malam weekend tuh. Di sepanjang jalan itu, rame banget. Nggak bohong gua. Jadi kayak tempat tongkrongan baru anak-anak muda. Tapi kalau menurut gue sih bagus ya. Karena kan di situ kan tipikal jalannya itu kan jalanan sepi, sepi banget. Jadi kalau ada yang nongkrong-nongkrong gitu ya jadi menguntungkan buat orang-orang yang pulang malam lah. Jadi ada temennya. Jadi kayak nggak sendirian. Bagus sih. Itu sih dari sisi positifnya. Ini kali mau diapain lagi coy? Didalemin lagi kali ya. Waduh, ini ada eskavator di situ. Berangkat kerja macet banget dong. Baru waktu itu, oh bukan yang di sini deh, yang di sanaan lagi tuh. Gue baru tahu ternyata kali bisa didalemin lagi coy. Akibat takut banjir kayaknya. Jadinya tuh didalemin lagi, kalinya dikeruk lagi. Keren ya. Habis didalemin lagi, sisi kanan kirinya dipasangin beton. Wah, cakep. Kalau udah begitu sih cakep. Menangani dengan maksimal katanya. Ya walaupun nggak banjir-banjir banget sih, tapi kan menanggulangi, mengantisipasinya tuh cakep. Jangan sampai kejadian dulu baru bertindak. Asik tuh kan, apa namanya, gua kebagian itunya doang tuh, ngeliatin pesawat doang, daerah-daerah sini. Oh, Garuda, pesawat Garuda itu bagian gitu doang. Naiknya enggak. Bagiannya cuman pesawat landing doang. Kalau di sini landing, take off sebelah sono. Dari sini ke bagian landingnya doang. Buat yang lagi pada naik pesawat bisa dada-dada ke gue ya. Sini juga rame coy, udah jalanan coy. Tuh. Udah banyak makanan-makanan. Banyak banget makanan-makanan udah di sini. Kanan kiri udah banyak makanan, apalagi kalau malam-malam mantep, rame bener di sini. Nanti di sini juga nih di kanan ada bakso yang rame mulus setiap hari, setiap malam. Tapi gue belum pernah ngerasain sih enak apa enggak ya. Mana baksonya? Ini dia nih, bakso sebelah kanan. Rame mulus setiap malam. Bukan main rame, hampir setiap malam rame mulu. Tapi gue nggak pernah ngerasain. Bini gue nggak begitu suka bakso sih. Tahu, heran banget sama bini gue. Kagak demen banget makan bakso, dia sukanya makan kue. Demen banget makan kue orang. Makanan kue viral di mana gitu datengin sama dia.
Kan yang nyetir kita ya, yang tahu spot-spot macet kan kita yang kesusahan jadinya, tapi nggak apa-apa, yang penting istri bahagia. Apapun yang bikin istri bahagia kita lakukan. Asik, bapak. Ya begitulah, pasangan muda kalau sudah menikah ya memang seperti like that. Kayak gue pernah bahas di video gue sebelumnya. Di sini tuh jujur anak motor banyak banget coy. Udah gitu motornya bagus-bagus, gak bohong gue. Langsung banyak itu antusias ngabers Kabupaten Tangerang, cakep-cakep. Dan di sini juga nih jalur buat orang-orang touring yang pada mau ke Anyer dan sekitarnya. Mungkin yang sering touring-touring ke Anyer, yang pernah touring ke Anyer, pasti lewat sini, yakin gua. Nanti dari sini lu lurus terus mentok mau belok kiri, jalanannya cakep banget, sumpah gak bohong. Udah gitu sepi, jalanan halus. Lu jalan lurus terus ke sono, tiba-tiba langsung di pabrik Krakatau coy. Udah the best lah kalau ke mana, ke Anyer lewat sini mah udah nggak ada obat, nggak bohong gua, udah paling mantep. Wah, itu banyak banget orang-orang touring kalau motor-motor gede itu lewat sini. Ya musuhnya yang sabar aja bang kalau misalkan lewat sini mah. Musuhnya tuh ya pertigaan-pertigaan begini tuh, jalanan jelek, jalanan aja jelek banget kayak muka lu sumpah. Jalanan jelek, jeleknya cakep banget. Nah, jeleknya cakep itu gimana konsepnya sih? Nih orang ya, pakai lampu sen bang. Ah, beli dikasih lampu sen kan ya, beli motor ya? Ada nggak sih di sini yang beli motor nggak dapat lampu sen? Ada. Boleh info-info dong kalau nggak dapat lampu sen. Oh. Mencet lampu sen cuman ngeklik doang aja susah bener. Maaf mbak, Allah. Mbaknya maaf ya, kalau mbaknya lihat videonya maaf ya mbak. Aku nggak tahu, nggak ngeliat jelas. Tadi soalnya aku niatnya cuma mau nyalip truk, ada mbaknya lagi mau lewat. Maaf ya, sekali lagi aku minta maaf. Yang sebesar-besarnya. Asik. Apa sih anjing? Nah, jalanan di sini tuh kagak beres-beres coy, ini jalanan. Tuh. Ini tuh kalau dibilang, kalau ada yang bilang nih ya, kayak gimana mau beres orang benerin aja cuma ditambel-tambel dong. Ini pernah diuruk coy BTW waktu itu. Allah, salah jalan gua, Allah. BTW itu jalanan pernah diuruk coy. Sampai bikin satu arah doang, one way buka tutup. Pernah waktu itu. Tapi begitu lagi. Nggak tahu salahnya di mana, strukturnya yang salah di mana nggak tahu. Nah, tapi begitu lagi, makanya itu mungkin biar nggak memakan waktu lama, hemat budget atau apa. Makanya jadinya cuma ditambel-tambel doang. Aduh, banyak banget patahan-patahan dah di sini jalanan, sumpah heran gua. Banyak banget tuh kayak patahan-patahan kayak begitu tuh, jalanan begitu tuh, patahan. Iya. Waduh, siap. Wow. BTW intercom belakang amat itu. Kalau kenapa hati di jalan. Tuh, iya balik lagi tuh jalanan. Banyak banget patahan-patahan. Patahan semua isinya jalanan. Ayah.
ya. Tuh, retak-retak jalanan, retak-retak. Aduh, jalanan kayak bibir retak-retak. Tuh, waduh. Kayaknya halus-halus. Yakin sama gua ini nggak bertahan lama coy, halusnya. Ntar retak-retak lagi. Apa saking panas ya daerah sini ya? Ngaruh, waduh gila, digeber bang, nggak begitu juga kali bang, itu mama bang. Ayo om, lewat om, silakan. Nah, nih, tempat biasa siapa? Yang live. Aduh, lupa gue Pingkan Mambo. Sebelah kiri noh. Pingkan Mambo biasanya nge-live. Tapi udah jarang ini coy, udah jarang nge-live dia sekarang. Biasanya kan nge-live mulu. Kalau dia nge-live, buset, macet. Emang bener-bener kayak nonton konser gratis bang kayak. Nonton konser gratis tanpa tiket. Free jatuhnya. Nonton kapan, pulang kapan bebas, nggak ada batasan. Kalau Pingkan Mambo lagi live. Di kiri aja pak. Kalau nggak mau nyalip mah. Kalau kata saya ya. Dapat nggak? Ah, tuh dapat pak. Nah, itu emang terlalu banyak. Ah, gue jadi komentarin orang mulu coy, sumpah. Bener gue nggak mau ngomongin orang. Tapi gimana ya, gue nggak ngomongin orang nggak ada bahan di vlog nanti. Gimana dong? Bisa ngomongin politik. Politik, aduh, gue nggak jago-jago buat politik. Ngomongin agama, gue juga nggak jago-jago banget agama. Itu ngomongin orang aja lah ya. Gini nih orang-orang sini nih. Kalau emang lo nggak nyali atau jalannya pelan, nggak usah di kanan, ambil kiri aja sih. Apalagi kan lagi bawa anak. Gue nih ya kalau lagi bawa anak naik motor, sumpah gue jalannya pelan-pelan banget coy. Gue lebih pentingin keselamatan lah, alhamdulillah, daripada kayak begitu. Udah jalannya santai aja bawa anak. Kalau emang saya anak ya jalannya pelan aja, nggak usah kebut-kebut, jalan santai aja. Yang penting sampai. Lu mau kemana sih naik motor buru-buru? Santai aja jalannya. Gua aja sendiri kadang-kadang jalannya santai sambil nge-vlog. Kagak usah buru-buru juga lah, santai aja. Oh, orang sepatan udah punya gacoan. Rame bener rame. Gacoan di mana-mana rame sih. Udah mau ganti oli aja coy. Mana oli lagi naik banyak lagi. Aduh lo ya ibu. Ibu ke kiri bisa. Ah, pinter. Digeber lagi kan bu sama bapaknya no. Bapaknya geber-geber lu, hati-hati lu, galak bapaknya. Oh. Nggak usah. Jik-jak gitu bang jalannya, lurus aja sih, nggak bisa lurus ya. Tuh, spion itu bukan buat pajangan, bukan buat gaya-gayaan bang. Spion itu ada gunanya, kalau mau belok, melihat dulu. Tapi spion juga harus digunakan dengan baik. Jangan asal pasang doang. Pakailah spion yang beneran kelihatan. Seperti like that lah. Jangan yang penting ada spion ya.
Oh iya, ini buat anak-anak modif motor nih, di sini ada bengkel motor nih, aksesoris cakep sebelah kiri. Ya, tutup BIMS. Orangnya baik, pelayanannya bagus. Nggak bohong kok. Ai. Garing jelas semua orang. Garing jelas. Masuk jalur kagak lihat-lihat, bejir. Kagak punya mata kali orang. Masuk jalur lu perhatiin dulu lah kanan kiri lu bagus apa kagak. Bisa lewat apa kagak, kosong kagak. Baru kalau bisa lewat lu lewat. Kagak main masuk aja anjir. Lu harus ngitungin space orangnya juga pada saat lu masuk. Orang udah nyampe di lu belum. Ibu, kenapa ibu? Kok bisa nggak jadi menyeberang? Bapaknya ditinggalin lagi kan, orang mau nyebrang. Jalan banget ibunya. Nah, di sini bengkel rame semua sebelah kiri. Bagus kayaknya pelayanannya, gua nggak pernah ke situ sih. Tapi rame mulu setiap gue lewat. Ramenya itu setiap hari coy. Bukan weekend doang kan biasanya. Pas orang-orang libur gitu ya. Enggak, ramenya setiap hari. Setiap hari banget ramenya. Berarti kan bagus itu bengkel. Oh ya, ini namanya Jati, saudara-saudara. Kalau nggak salah ya. Ini ada tempat coffee shop tuh sebelah kiri tuh. Itu sumpah rame banget. Dulunya tempat bengkel mobil yang biasa gue servis. Sekarang jadi tempat kopi, malah jadi bagus. Anak-anak gaul Kabupaten Tangerang, anak-anak skena, anak-anak skona semuanya pada di situ tuh. Pada nongkrong di situ semuanya. Rame banget, cakep. Wah, tempatnya juga asik sih. Gua kadang-kadang nongkrong di situ juga. Kan gua anak skena. Buat foto-foto asik. Bagusnya itu dia tuh sering ngadain event. Tuh emang apa ya, coffee shop yang bener buat narik pasar ya gitu tuh. Cakep. Gebrakannya bagus. Marketingnya bagus dia. Promotionnya. Promosinya bagus. I like. Yang cakep kayak gitu. 5M. Balik modal 3 bulan bejir. Pas gua tanya-tanya, pas gua ketemu lagi sama mekanik gua yang dulu, ternyata 1,5M udah balik. Gokil. Tapi kenapa baru record lagi? Tadi kenapa emang? Oh ini udah kepotong tadi ternyata. 1,5M baliknya dalam 3 bulan coy. Oh bisa ya? Jualan apa ya? Jualan narkoba. Dari jualan kopi doang loh. Gila gak tuh? Jualan kopi doang. Tapi narik pasar cakep. Emang ramenya tuh rame banget coy, sampai ngebludak. Sumpah nggak bohong, rame banget. Udah gitu perputaran orangnya tuh, orang keluar sama orang masuknya cepet. Jadi orang keluar masuk lagi yang baru, orang keluar masuk lagi yang baru. Mungkin itu yang bikin ini ya, yang bikin cepat balik modalnya. Kita muter terus, cakep sih, tempatnya juga enak, dalam bener-bener full, direnov semuanya full. Kan gue tahu banget ya layoutnya ya, ini bener-bener pas gue ke situ full layoutnya dirubah semuanya. Jadi beda banget pokoknya. Nah kita belok nih ke Jati.
Jatinangor ya kalinya, pokoknya bendungannya kalinya namanya Jatinangor masalah. Oh Jatiwaringin, Jatinangor mah Bekasi ya. Jatiwaringin juga Bekasi. Apa Jati lah. Nah ini kalau udah nyampe sini udah deket rumah deh. Hari ini akhirnya ketemu anak gua lagi setelah seminggu nggak ketemu anak, itu kangennya luar biasa. Kangennya tidak bisa diutarakan dengan kata-kata kalau ketemu anak tuh. Ada aja kelakuannya soalnya yang baru dia. Hari ini gue mau jemput anak gue dulu di rumah mertua gue, sekalian nganterin dia sekolah. Nah, anak tuh udah sekolah Bimba Ayu Eko, biar dia bisa baca dulu aja sama pejumlahan. Ngajinya diajarin maknya jago ngaji, bapaknya jago bacot. Nah, gimana coba itu? Maknya jago ngaji, bapaknya jago bacot. Ya begini jadinya. Nah, begitulah kehidupan rumah tangga. Asik ya. Udah full sawah coy kalau di sini mah. Makanya greseng. Ini kata mertua gua kan punya pabrik padi ya. Ngolahan yang ini nih yang bagus nih, yang combine ini nih, truk-truk begini. Ayo bagus pakai yang ini. Makanya mertua gua kalau nyari gabah tuh dia mendingan yang hasil hasil jadi yang dari alat itu gabahnya, daripada yang digeprek-geprek atau enggak yang pakai mesin. Pakai mesin rawan patah katanya. Kalau pakai itu combine lebih bagus, karena gua nggak tahu lah gimana prosesnya. Pokoknya intinya itu, kalau misalnya digeprek-geprek kebanyakan ikut ininya daunnya. Tapi kan bisa dipisahin ya. Nggak paham lu gua. Oke begitulah. Oh asik banget mancing di kali kecil lah. Ada ikan apa kagak. Oh, udah ketemu sawah-sawah coy, sawah-sawah kecil. Itu sawah buat konsumsi sendiri kayaknya, cuma segitu mah. Ya, kondisinya begini tuh. Wah, ada rumah baru lagi. Kesini ada rumah baru mulu. Oh, lagi ada acara sekolah. Udahlah. Udah mau sampai rumah mertua gue coy. Tuh, gue kasih lihat sawah dulu tuh. Mantap ya. Oh, ilah, masih hijau nih. Sawah lagi cakep-cakepnya nih, hijau begini. Berasa pulang kampung coy. Udahlah, videonya sampai sini aja ya. Jangan lupa like, subscribe, sama komen lah. Di like lah, subscribe lah. Oke? See you next video and see you on top. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.